Tabi pun, selamat siang kawan pajak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba live Instagram dengan tema validasi atau pemutakhiran data mandiri. Kawan pajak, silahkan ikuti live Instagram ini karena nanti di akhir kita akan adakan kuis yang berhadiah e-wallet. Bersama saya dengan Arvin dari tim penyuluh pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Dengan pembahasan kali ini yaitu berkaitan dengan pemutakhiran data mandiri dalam rangka implementasi NPWP 16 digit. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa nanti paling lama tanggal 1 Januari 2024 NPWP itu sudah menggunakan NIK atau 16 digit. Nah, untuk dapat sinkron atau terhubung, maka wajib pajak itu harus melakukan pemutakhiran data mandiri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan secara singkat bagaimana tata cara pemutakhiran data mandiri atau validasi NIK. Yang pertama adalah ruang lingkup. Bagi wajib pajak orang pribadi, ruang lingkup pemutakhiran data mandiri itu terdiri dari data utama, kemudian ada data email, HP, dan alamat. Kemudian ada data klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan dan data keluarga. Jadi, kawan pajak itu diharapkan untuk melakukan pemutakhiran pada data utama, yaitu yang terkaitan dengan NIK, kemudian nama, kemudian tempat dan tanggal lahir. Jadi data kawan pajak itu harus dimutakhirkan, utamanya berkaitan dengan NIK, nama, tempat, dan tanggal lahir. Kemudian juga silakan melakukan pemutakhiran pada data email, handphone, dan alamat. Selamat bergabung bagi kawan pajak yang baru bergabung pada kesempatan kali ini bersama saya dengan Arvin, tim penyuluh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung 1. Tema kita pada siang hari ini yaitu berkaitan dengan pemutakhiran data wajib pajak. Pemutakhiran data, saya ulangi lagi, terdiri dari data utama. Jadi wajib pajak itu harus melakukan pemutakhiran pada NIK, nama, tempat, dan tanggal lahir. Kemudian juga ada data email, handphone, dan alamat. Itu silakan dimutakhirkan. Kemudian juga ada data klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan, dan terakhir ada data keluarga. Kalau untuk wajib pajak badan juga diminta untuk melakukan pemutakhiran data yang berkaitan dengan email dan nomor handphone. Mungkin apabila ada pengurusnya pindah atau terjadi pergantian kepengurusan, maka kan mungkin nomor handphonenya berbeda, emailnya berbeda, silahkan dilakukan pemutakhiran. Berkaitan juga dengan data klasifikasi atau lapangan usaha. Mungkin pada awalnya dia berjualan apa, tapi karena sekarang sudah berkembang usahanya, maka ada tambahan pekerjaan. Nah, itu bisa dimutakhirkan data terkait dengan klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan. Dan ini juga cukup penting, silahkan dilakukan pemutakhiran berkaitan dengan alamat untuk wajib pajak badan. Saluran pemutakhiran data kita ada tiga kawan pajak, yaitu secara online atau daring melalui djponline.pajak.go.id. Itu bisa dilakukan pemutakhiran langsung dari gadget atau gawai masing-masing wajib pajak. Kemudian juga bisa dilakukan pemutakhiran melalui call center di 1500-200. Dan terakhir, pemutakhiran juga bisa dilakukan dengan cara datang langsung ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Saya ulangi ya, untuk saluran pemutakhiran data itu ada tiga. Pertama, melalui situs DJP Online. Kemudian yang kedua melalui call center 1500-200. Dan yang ketiga datang langsung ke tempat wajib pajak terdaftar. Kemudian, yang kali ini mungkin saya akan coba untuk pemutakhiran data melalui DJP Online. Jadi kawan pajak, untuk pemutakhiran data melalui DJP Online itu mudah sekali ya, cukup mudah. Yang pertama silakan kawan pajak login pada aplikasi DJP Online atau diketikkan di situs www.djponline.pajak.go.id atau https://djponline.pajak.go.id. Apabila kawan pajak lupa password, bisa klik lupa password. Kalau belum terdaftar, silahkan klik daftar di sini.
Nah, kalau lupa password, nanti akan diminta EVIN. Apabila kawan pajak lupa EVIN-nya juga, itu bisa menghubungi KPP tempat kawan pajak terdaftar, gitu. Kemudian, selanjutnya kita login dulu nih DJP Online. DJP Online adalah situs yang mungkin kawan pajak biasa atau familiar dalam hal pembuatan billing atau lapor SPT. Nah, kita akan login di situ untuk melakukan validasi NIK, validasi NIK ya, validasi data gitu kan. Kemudian setelah kawan pajak login di DJP Online, oh baik, Bapak Putra Wibowo 99 tahun lalu saya belum lapor pajak Pak, mohon arahannya. Baik Pak Putra, nanti Pak Putra silahkan DM ya Pak, nanti kami pandu melalui DM untuk pelaporan pajak tahun sebelumnya. Baik. Bagi kawan pajak yang baru bergabung, pembahasan kita pada siang hari ini adalah berkaitan dengan validasi NIK ya kawan pajak. Ini terkait dengan implementasi NPWP 16 digit gitu. Jadi yang pertama kita akan bahas yaitu untuk validasi atau pemutakhiran data bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara online pada situs DJP Online, kemudian melalui kering pajak 1.500-200, dan yang terakhir bisa datang langsung ke KPP terdaftar. Gitu. Apa sih yang dimutakhirkan? Yang dimutakhirkan itu ada data utama yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir. Nah, itu juga itu perlu dimutakhirkan. Kemudian data berkaitan dengan email dan nomor handphone. Kemudian data berkaitan dengan klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan. Dan terakhir berkaitan dengan alamat tinggal. Pada kesempatan kali ini saya coba gambarkan, mungkin belum ada gambarnya, nanti next live mungkin kita akan coba buat semacam slide ya, semacam slide PowerPoint akan kita tampilkan di live-nya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gambaran secara umum terkait dengan pemutakhiran melalui DJP Online. Kawan pajak pertama tadi silahkan login terlebih dahulu pada situs DJP Online. Setelah login pada situs DJP Online, kemudian kawan pajak pilih menu profil. Pilih menu profil, kemudian nanti pada menu profil tersebut ada data profil kawan pajak. Pada data profil, itulah terdapat data yang harus dimutakhirkan. Ada sekitaran 1, 2, 3, 4, 5 data yang harus dimutakhirkan. Kemudian juga ada indikatornya kawan pajak di menu profil DJP Online kawan pajak, terdapat indikator data NIK kawan pajak itu sudah valid atau belum gitu. Kemudian silahkan dimutakhirkan ya yang tadi yang berkaitan dengan NIK, nama, tempat tanggal lahir, kemudian juga email, nomor handphone. Nah, itu silahkan dilakukan pemutakhiran. Kalau sudah, kawan pajak bisa klik ubah profil. Jadi menunya itu ada di profil ya kawan pajak. Di profil, kalau sudah silahkan klik ubah profil. Nanti satu-satu itu dia satu tab. Yang pertama namanya, nicknya, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, kemudian berlanjut ke tab berikutnya yaitu nomor handphone dan email. Kemudian berlanjut ke tab berikutnya ada klasifikasi lapangan usaha. Klasifikasi lapangan usaha, silahkan kawan pajak pilih klasifikasi lapangan usaha yang sesuai dengan keadaan kawan pajak saat ini gitu. Kemudian di tab terakhir ada data keluarga dan data alamat ya. Data keluarga, silahkan kawan pajak update data keluarga di situ. Apabila pada saat mendaftar NPWP misalnya belum menikah tapi kondisi saat ini sudah menikah, silahkan diupdate di situ data keluarganya. Seperti itu kawan pajak. Kemudian kalau melakukan pemutakhiran data melalui kering pajak, ini juga bisa ini kawan pajak melakukan pemutakhiran data melalui 1.500-200. Itu kalau melalui 1.500-200 maka kawan pajak akan diminta proof of record ownership atau bukti kepemilikan NPWP. Bagi wajib pajak orang pribadi yang akan diminta dari kering pajak yaitu berkaitan dengan NPWP, nama, alamat tempat tinggal, email, nomor handphone, dan nomor identitas kependudukan atau NIK. Sedangkan wajib pajak badan yang akan diminta untuk bukti kepemilikan NPWP-nya kalau kawan pajak melalui telepon ya, pemutakhiran data melalui telepon. Untuk wajib pajak badan itu
akan dimintakan NPWP, nama, alamat, email terdaftar, nomor handphone, dan Evin salah satu pengurus. Nah, kemudian oke, sepertinya materinya sudah cukup. Nah, kawan pajak selamat bergabung. Bagi kawan pajak yang baru bergabung, pada kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan pemutakhiran data atau validasi NIK. Ya, pemutakhiran data saya ulangi kembali. Untuk pemutakhiran data, kawan pajak bisa lakukan dengan 3 cara ya kawan pajak ya. Yang pertama melalui situs DJP online. Kemudian yang kedua itu melalui kering pajak 1.500-200, dan yang ketiga adalah melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar. Yang dimutakhirkan terdiri dari data utama, yaitu data utama berkaitan dengan NIK, nama, kemudian tempat lahir dan tanggal lahir. Kemudian juga berkaitan dengan email dan nomor handphone. Kemudian berkaitan juga dengan data klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan. Kemudian berkaitan dengan data keluarga, dan terakhir berkaitan dengan alamat yang saat ini kawan pajak sebenarnya gitu. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi ada yang bertanya kawan pajak yang dari Putra Wibowo 99 berkaitan dengan lapor pajak. Bapak Putra, mohon izin silahkan DM ya Pak, nanti akan kami pandu gitu. Kemudian kalau yang berkaitan dengan NIK, validasi NIK, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, mungkin kita akan kuis aja. Kuis ini berhadiah e-wallet, jadi sistemnya adalah siapa cepat menjawab, maka itu akan menjadi pemenang. Dan pemenang diharapkan untuk kirim DM ya setelah live ini berakhir. Kuisnya gampang sekali kawan pajak. Selamat bergabung kawan pajak yang baru bergabung. Untuk judul materinya saat ini yaitu pemutakhiran data atau validasi NIK KST 7279 ya. Oke. Tadi kita sudah bahas berkaitan dengan pemutakhiran data. Itu ada 3 cara ya terkait dengan pemutakhiran data. Tolong sebutkan satu saja. Bagaimana pemutakhiran data? Silakan. Ini kita saat ini sedang kuis ya kawan pajak yang masih mengikuti live. Kuis ini berhadiah e-wallet. Bisa GoPay, OVO, ShopeePay, itu bisa semua. Atau pokoknya e-wallet nih. Oke, Bapak Kak Putra Wibowo 99 melalui DJP online. Ya, betul. Selamat kepada Bapak atau Kakak Putra Wibowo 99. Nanti mohon DM ya Kak. Jadi screenshot juga ya. Oke, kita masih ada 2 lagi nih pertanyaan. Yang kedua, tadi saya jelaskan beberapa yang perlu untuk diedit gitu kan, data yang perlu dilakukan pemutakhiran atau divalidasikan. Silahkan sebutkan satu saja, data apa yang perlu dimutakhirkan. DJP online di sini ada dari Kak Dinda Novia, ada dari Kak Putra Wibowo dan Kak Siska. Mohon maaf Kak Siska terlambat tadi. Nah, oke, Kak Siska Indriani kering 1.500-200 DJP online. Oke, dari Kak Putra Wibowo 99 lagi, NIK dan KTP. Ya, betul. Itu jawabannya, itu adalah data yang perlu dilakukan pemutakhiran, salah satunya berkaitan dengan NIK KTP. Oke. Nah, kemudian satu lagi nih deh. Pertanyaan terakhir. Nah, mulai kapan NPWP 16 digit atau NIK sama dengan NPWP itu akan berlaku? Ada tadi. Ada yang tahu? Oke, kita tunggu masih. Oh iya, ini berkaitan juga dengan NIK atau NPWP atau validasi pemutakhiran data. Oh iya betul, Kak Putra Wibowo tanggal 1 Januari 2024. Iya betul, selamat nih Kak Putra Wibowo nih. Diborong semua ini pertanyaannya. Nanti tolong DM ya Kak. Nanti e-walletnya akan dikirim sesuai data yang ada di DM nanti.
Nah, terakhir kawan pajak, apabila kawan pajak mengalami kesulitan dalam melakukan pemutakhiran data atau NIK, nanti kawan pajak bisa konsultasi langsung ke tempat kawan pajak terdaftar, KPP terdaftar. Kak Siska Indriani juga menjawab 1 Januari 2024, benar Kak, namun mohon maaf Kakak terlambat karena sudah ada Kak Putra Wibowo yang menjawab lebih cepat, seperti itu. Apabila kawan pajak mengalami kesulitan atau kendala dalam pemutakhiran data, kawan pajak silakan menghubungi KPP tempat kawan pajak terdaftar. Baik, saya kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada kawan pajak yang sudah bergabung. Semoga live Instagram kali ini bermanfaat. Ditunggu pada kesempatan berikutnya. Bang putus jawabnya kecepatan, sedang pertanyaan belum dibacain. Oh baik Kak Siska, nanti mungkin bisa dicek lagi sinyalnya ya Kak. Nanti masih ada live berikutnya Kak Siska. Nanti kita ikut lagi ya di live berikutnya. Baik, terima kasih kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.